Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Irfan Hilmi dari jurusan Antropologi Budaya ISBI Bandung dengan nomor induk mahasiswa 2232333014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Diskursus Perspektif Kebudayaan. Judul tugas yang diberikan yaitu adalah analisis masalah kebudayaan melalui perspektif salah satu teori budaya. Nah, di sini saya akan membawa judul mengenai wujud akulturasi budaya dan agama dalam tradisi tahlilan khas Islam Indonesia melalui perspektif teori mitos Roland Barthes. Untuk pertama, saya akan menjabarkan poin-poin pembahasan, yaitu ada 3 poin pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan pro kontra terkait tradisi tahlil, kemudian akulturasi budaya dan agama, dan analisis dengan teori mitos Roland Barthes. Untuk bagian pertama, di sini ada pengertian tahlilan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit seperti yang kita ketahui bahwa tahlilan atau upacara keagamaan ini telah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia ketika terjadi kematian atau orang-orang yang telah mati. Yang lazim dikenal dengan istilah tahlilan atau yasinan dengan urutan atau prosesi, yaitu di hari pertama orang itu meninggal hingga hari ke-7, kemudian hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan setahun, atau biasa disebut dengan kata haul, dan seterusnya. Tahlilan berasal dari kata tahlil yang kemudian dalam bahasa Indonesia ditambah dengan akhiran an. Tahlil merupakan isim masdar dari kata halala yuhallilu tahlil, yang berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata tahlil yang ditambahkan akhiran an maknanya jadi sedikit bergeser. Kata tahlilan tidak lagi hanya bermakna mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, melainkan nama sebuah event atau kegiatan di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dilafalkan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, serta doa untuk orang yang meninggalnya atau sang mayit. Dengan bahasa lain, tahlilan merupakan sebuah bacaan yang komposisinya terdiri dari beberapa ayat Al-Quran, sholawat, tahlil, tasbih, dan tahmid, yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggalnya. Dengan prosesi bacaan yang lebih sering dilakukan secara kolektif atau berjamaah, terutama dalam hari-hari tertentu setelah kematian seorang muslim yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, di bagian ini ada pro kontra dalam menilai tahlilan di Indonesia. Terdapat 2 paradigma. Seperti diketahui ya bahwa Indonesia itu negara yang kepulauan gitu bentuknya dan sangat luas dan memiliki keberagaman budayanya masing-masing. Nah, saya di sini akan membawa 2 sudut pandang mengenai nilai-nilai atau pandangan terhadap tradisi tahlilan di Indonesia. Itu pertama ada konfrontatif atau bertentangan. Nah, di sini tuh terdapat paradigma bahwa dalam kalangan ini menganggap agama itu telah ternodai dan tercampur oleh tradisi dan klinik, sehingga harus dilakukan pemurnian atau bisa disebut purifikasi, dan hendak menghadirkan Islam yang otentik, Islam yang persis sama dengan Islam yang dibawa dari tempat kelahirannya, yaitu di Mekah. Kalangan ini pun menilai adanya nilai-nilai adat yang telah mengotori kemurnian ajaran Islam. Nah, di sisi samping lain atau di sisi yang lainnya ada akomodatif atau kalangan yang menyesuaikan. Nah, dalam paradigma kalangan ini menganggap bahwa di sisi inilah keunikan Islam Indonesia yang membedakannya dengan corak keislaman di teritori lain. Islam bisa menyatu dengan tradisi lokal sehingga Islam mudah diterima di kalangan-kalangan atau di setiap daerah yang ada di Indonesia.
Nah, seperti kita ketahui bahwa Al-Quran itu memang merupakan kalam Allah yang maha gaib. Kenyataannya menunjukkan bahwa wahyu Tuhan itu telah memasuki pemukiman yang historis. Kitab suci ini diyakini sebagai transkrip firman Allah itu telah turun ke bumi. Maka ia adalah fakta atau teks yang historis yang tunduk pada hukum kesejarahan. Di antara alasannya adalah sejak turunnya, Al-Quran telah berdialog dengan realitas. Banyak sekali peristiwa yang mengiringi turunnya ayat dan yang merupakan jawaban atas pertanyaan umat waktu itu. Sangat sedikit ayat-ayat yang diturunkan tanpa ada sebab eksternal. Jika kita mengikuti perkembangan Al-Quran, maka itu berarti juga kita mengikuti perkembangan hidup Nabi Muhammad dan perkembangan komunitas di sekelilingnya. Dengan mempertimbangkan situasi sosio-historis ini yang menyertai firman Allah tersebut, maka sungguh terdapat hubungan yang dialektis antara teks Al-Quran dan realitas budaya. Persis di dalam sistem budaya yang mendasarinya ini, Al-Quran terkonstruk secara kultural dan terstruktur secara historis. Meskipun Al-Quran diwahyukan oleh Tuhan, secara historis ia telah dibentuk dan secara kultural pun ia telah dibangun. Nah, dalam pembahasan ini saya membaca atau mendapat kutipan dalam buku yang ditulis oleh Abdul Moqsid dengan judul bukunya yaitu Dirasah Islamiyah. Nah, Moqsid mengutip perkataan Hasan Hanafi yang mengatakan al-wahyu laisa kharij al-zaman sabitan la yatagayyaru bal dakhil al-zaman yatatawwaru bi tatadawwurihi. Artinya, wahyu bukanlah sesuatu yang berada di luar konteks yang kukuh tidak berubah, melainkan berada dalam konteks yang mengalami perubahan demi perubahan. Melihat pernyataan Hasan Hanafi di atas menegaskan sebuah tesis atau paradigma atau pandangan bahwa Islam bukanlah sekumpulan wahyu yang jatuh dari langit yang terlepas sama sekali dari kenyataan konkret masyarakat. Islam tidak memulai ajarannya dengan lembaran kosong. Islam bukanlah ciptaan yang meloncat begitu saja dari ruang kosong. Nabi Muhammad sebagai penerima adalah seorang yang diasuh oleh lokalitas Arab di waktu itu. Ia pun tidak terisolasi dari konteks. Poin selanjutnya yaitu ada akulturasi budaya dan agama. Nah, hampir dipastikan bahwa agama-agama mengalami perjumpaan dengan tradisi lokal di mana ia berpijak. Dan perjumpaan itu nantinya berujung pada saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi tradisi lokal dan sebaliknya tradisi lokal mempengaruhi agama. Bahkan juga bisa berujung ketegangan. Ya, ketegangan akibat saling mempengaruhi ini merupakan ketentuan dalam rangka negosiasi antara keduanya. Nah, dalam bukunya Moqsid mengatakan bahwa dalam kitab-kitab fikih klasik akan mudah menemukan sejumlah ketentuan ajaran dalam Islam yang diambil dari tradisi-tradisi sebelumnya yang disebut syar'u man qoblana. Terhadap pokok persoalan ini ada banyak sekali contohnya. Di antaranya dikisahkan bahwa jabat tangan bukanlah sesuatu yang orisinil dari Islam, melainkan sesuatu yang dipungut dari sebuah tradisi masyarakat pra-Islam. Dan ini artinya bahwa Islam yang hadir di setiap jengkal bumi selalu merupakan hasil racikan dialektik antara wahyu dan tradisi, tak terkecuali Islam yang ada di Mekah dan di Madinah. Dengan nalar demikian, bisa dimengerti jika karakter dan genre ayat yang turun di Mekah berbeda dengan ayat yang turun di Madinah. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa Islam pribumi sama sekali tidak berpretensi untuk mengadopsi budaya-budaya lokal Arab untuk diterapkan di pelbagai belahan bumi Indonesia. Islam pribumi menyadari sepenuhnya bahwa universalisasi terhadap budaya-budaya lokal Arab seperti itu bukanlah tindakan yang bijaksana, yang kerap justru berimplikasi pada pupusnya budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah hanya akan menyebabkan tercerabutnya penduduk Indonesia dari akar budayanya sendiri. Sebab Arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan atau dengan kondisi yang ada di setiap penjuru Indonesia. Terhadap tradisi lokal yang memberi jaminan keadilan dan kesejahteraan pada lingkungan masyarakatnya,
maka Islam pribumi akan bertindak apresiatif. Bahkan tradisi lokal yang baik atau dikenal dengan kata urf sahih seperti itu di mata Islam pribumi memiliki semacam otoritas untuk mentaksis keumuman sebuah teks baik Al-Quran maupun hadis. Nah, kita juga mengetahui bagaimana sebuah tradisi yang bersifat profan oleh para ulama kemudian diberi semacam wewenang untuk mengkhususkan sebuah teks yang dipandang berasal dari Tuhan. Disebutkan juga bahwa tradisi masuk dalam deretan sumber hukum Islam atau disebut dengan al-adah muhakkamah. Nah, terlihat dengan terang benderang bahwa betapa para ulama telah memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap tradisi. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur rendah yang tak bernilai, melainkan dalam ruang tertentu, tradisi diperhatikan sebagai kesejajarannya yang sama dengan teks agama itu sendiri. Dalam usianya yang semakin matang, kini Islam di Indonesia itu pasti amat kaya setelah sekian abad menyerap segala macam manifestasi kebudayaan yang datang dari pelbagai lokasi di Indonesia yang beragam. Kearifan lokal dari proses saling mempengaruhi antara agama Islam dan kebudayaan jelas merupakan keniscayaan. Jika tidak, yang akan terjadi adalah pembasmian antara satu dengan yang lainnya, dan ini pasti kontraproduktif bagi kelangsungan agama itu sendiri. Ketika Islam berkembang, ia tidak akan pernah betul-betul sama dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau dari satu waktu ke waktu yang lainnya, karena secara historis Islam dan pandangan-pandangan yang terkait dengannya membentuk sebuah tradisi kultural, dan sebuah tradisi kultural tersebut dengan sendirinya tumbuh dan berubah seiring semakin luas lingkupnya. Ya, Islam yang telah mengalami lokalisasi kultural di berbagai wilayah inilah yang menggiring kita untuk memandang Islam di tanah Arab sebagai suatu bentuk ideal. Islam di Arab dan Islam di Indonesia berbanding lurus. Bahkan boleh jadi saja Islam di Indonesia lebih berperadaban. Baik, di sini pembahasan selanjutnya saya akan menganalisis dengan teori mitos Roland Barthes. Ya, dalam konteks akulturasi budaya agama, teori budaya mitos Roland Barthes dapat memberikan perspektif yang menarik terkait dengan pembentukan simbol-simbol dan naratif mitologis dalam proses ini. Barthes menekankan bahwa mitos hadir dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan dapat diidentifikasi melalui simbol-simbol tertentu yang membawa makna dalam masyarakat. Dalam perjumpaan agama dengan tradisi lokal, terjadi proses saling mempengaruhi yang menciptakan simbol-simbol mitologis. Paradigma konfrontatif yang tadi di awal ingin menyucikan Islam dari pengaruh tradisi lokal dapat dilihat sebagai upaya untuk mendefinisikan kembali mitos Islam yang dianggap telah ternodai. Sebaliknya, dalam paradigma akomodatif mencerminkan pemahaman bahwa keunikan Islam Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menyatu dengan tradisi lokal, menciptakan mitos-mitos kultural baru. Nah, pada konteks akulturasi Islam dengan budaya lokal ini, Moxit pun menggarisbawahi bahwa tradisi-tradisi pra-Islam seperti jabat tangan menjadi bagian dari bagian akulturasi ini. Nah, dengan perspektif Barthes, simbol-simbol ini dapat dianggap sebagai tanda-tanda mitologis yang mencerminkan dinamika antara wahyu dan tradisi, membentuk naratif yang menggambarkan hubungan dialektis antara Islam dan realitas budaya lokal. Salah satu fokus pembahasan dalam teks di atas yang dapat dianalisis dengan perspektif teori mitos Roland Barthes adalah proses mitologis dalam pribumisasi Islam dan akulturasi budaya agamanya. Roland Barthes mengajukan bahwa mitos hadir dalam simbol-simbol dan naratif yang membentuk makna dalam masyarakat. Serta dalam pemahaman Barthes, simbol-simbol seperti Al-Quran, tradisi lokal, dan nilai-nilai budaya yang menjadi tanda-tanda mitologis mencerminkan pembentukan naratif dan identitas baru. Pribumisasi Islam dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk menciptakan mitos baru yang menggabungkan unsur-unsur lokal tanpa merusak hakikat ajaran agama Islam itu sendiri. Ya, dengan kata lain,
ada proses konstruksi mitologis yang terlibat dalam membentuk naratif keislaman yang bersifat lokal. Ketika menggunakan perspektif Barthes, kita dapat melihat bagaimana konflik antara konfrontatif dan akomodatif tadi dalam akulturasi budaya agama itu dapat menciptakan mitos-mitos yang mempengaruhi cara pandang terhadap Islam. Mitos konfrontatif dapat merinci gagasan tentang pemurnian ajaran Islam, sementara mitos akomodatif dapat menciptakan naratif keunikan Islam di Indonesia yang mampu menyatu dengan tradisi lokal. Nah, pemahaman mengenai proses mitologis ini tuh memberikan wawasan tentang bagaimana makna-makna agama dan budaya terbentuk dan diartikulasikan dalam masyarakat. Perspektif teori mitos Roland Barthes membuka pemahaman bahwa keberadaan simbol-simbol, naratif, dan mitos dalam konteks akulturasi dan pribumisasi Islam adalah bagian integral dari konstruksi sosial dan budaya. Nah, seperti proses mitologis juga dapat dilihat melalui pandangan Moksid tentang Islam sebagai suatu tradisi kultural yang terus berkembang. Dengan mengacu pada teori mitos Barthes, tentu kita dapat memahami bahwa Islam tidak statis. Sebaliknya, ia terlibat dalam konstruksi mitologis yang berkembang seiring waktu dan berinteraksi dengan konteks budaya lokal. Pemahaman bahwa tradisi-tradisi pre-Islam seperti tadi jebat tangan yang diadopsi dan diintegrasikan dalam ajaran Islam di Indonesia menunjukkan adanya proses mitologis. Simbol-simbol ini menjadi tanda-tanda mitologis yang mencerminkan dinamika hubungan antara agama dan tradisi, membentuk naratif yang menggambarkan bagaimana Islam terlibat dalam proses akulturasi. Nah, pribumisasi Islam yang dicetuskan oleh Gus Dur itu tuh diusulkan dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan mitos baru yang mencakup nilai-nilai lokal tanpa merusak hakikat ajaran agama Islam itu sendiri. Dalam hal ini, simbol-simbol keagamaan menjadi bagian dari konstruksi mitologis yang mencerminkan adaptasi Islam dengan budaya lokal, menghasilkan identitas keagamaan yang unik. Dengan mempertimbangkan perspektif teori mitos Barthes, kita dapat melihat bagaimana simbol-simbol keagamaan dan budaya ini diartikulasikan dalam naratif mitologis yang terus berkembang. Proses mitologis ini pun menciptakan pemahaman yang dinamis tentang Islam sebagai suatu realitas budaya yang terlibat dalam pembentukan makna-makna baru dalam masyarakat di Indonesia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian atau ketidakjelasan dalam prosesi penjelasan mengenai materi yang saya bawakan. Sekali lagi mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun, sampurasun.